Rumah dengan sapi menjadi pemandangan biasa di Desa Gunung Sari, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sejak puluhan tahun lalu, penduduk desa yang mayoritas petani memelihara sapi di kandang bagian belakang rumah mereka. Memelihara sapi dianggap menjadi tabungan dikala membutuhkan dana darurat. Seperti saat anak mereka masuk sekolah atau kebutuhan mendesak sehari-hari. Namun, pada umumnya warga belum mengetahui bagaimana cara budidaya sapi yang baik agar menghasilkan sapi potong yang sehat, gemuk, dan bernilai jual yang tinggi. Karena semuanya masih dilakukan dengan apa adanya. Melihat potensi peternakan yang besar di desanya, membuat Sahid, putra daerah asli Rembang, tergerak untuk mempelajari budidaya sapi. Kemudian berinisiatif untuk mendirikan kelompok ternak di desanya. Pak Sahid, kelompok Tani Ternak Mekarjaya, Pak. Ya, Boleh dijelasin latar belakangnya Bapak membentuk KTT ini seperti apa, Pak? Yang pertama yaitu tentang melimpahnya jerami atau limbah padi, Mbak. Yang kedua yaitu masyarakat Gunung Sari atau di sekitar kita itu banyak yang memelihara sapi, 90%-nya itu memelihara sapi. Yang ketiga mungkin dalam pemeliharaannya sebagai tabungan. Ya, saya kepengen dari kebiasaan itu kita ubah mindsetnya. Jadi yang dulunya untuk tabungan bisa untuk bisnis. Yang dulunya jerami itu banyak terbuang bisa dimanfaatkan untuk pakan sapi, Mbak. Ya. Bapak kan udah berjuang dari tahun 2008 ya, Pak, ya. Sampai sekarang. Ya. Apa sih, Pak, yang kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dan membina mereka itu gimana, sulit nggak sih, Pak? Ya, sebenarnya dikatakan sulit ya sulit, tapi ya itu merupakan apa istilahnya kayak ya di masyarakat kayak gitulah, Mbak. Ya, tapi ya syukur alhamdulillah bisa berjalan, Mbak. Iya. Untuk kegiatannya yaitu ada pembibitan dan pengemukan. Untuk pembibitan sendiri yaitu memelihara sapi betina untuk dibuntingkan untuk diambil anakan sapinya. Jadi hasilnya itu anak dari sapi itu baru dapat hasilnya. Untuk penggemukan sendiri kita membeli sapi yang siap digemukkan selama 4 bulan. Setelah gemuk kita jual dan itu dapat untung, Mbak. Oke. Ya. Nah, pembinaannya dari KTT sendiri kepada setiap warga itu apa aja, Pak? Supaya akhirnya sapinya bisa berhasil dan bisa memiliki nilai yang tinggi gitu. Ya, seperti misalkan kita ajak kumpul, kita adakan pelatihan sama dinas, kita kasih pengertian bahwa cara bagaimana untuk memelihara sapi yang benar, bagaimana ngasih pakan yang benar, itu, Mbak. Ada kesulitan tertentu nggak sih, Pak? Karena mungkin kan yang tadinya mereka mungkin bertani, ternaknya hanya 1-2 gitu. Terus sekarang harus mungkin menjadi fokus pekerjaan mereka adalah sekarang sapi mungkin ya, Pak? Iya, gimana ceritanya, Pak? Ya, kesulitannya memang untuk kelompok kami yaitu mungkin dari segi pakan. Pakan dia punya asumsi bahwa kadang pakan itu sekedarnya, tapi ini harus diubah dengan pakan yang sesuai dengan apa istilah porsinya, sesuai dengan aturan. Yang kedua mungkin masalah bakalan atau pembibitan. Kadang yang menentukan dari penggemukan itu kan dari bakalan juga. Bakalan harus benar-benar memang pas atau benar-benar memang bisa digemukkan supaya dapat untung tadi, Mbak. Sahid mengawali usaha ini bukan tanpa pengorbanan. Setelah perusahaan mebelnya jatuh, keluarga sang istri memberi dukungan investasi untuk peternak sapi agar Sahid dapat mengembangkannya. Namun jalan yang dilaluinya tidak selalu mulus. Sapi yang dimilikinya justru berkurang tak bernilai karena kurangnya pengetahuan dalam perawatan serta pembudidayaan sapi. Tekadnya yang keras membuat Sahid belajar dan rajin mengikuti pelatihan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Rembang. Selain itu, ia juga belajar di peternakan besar di Pati hingga praktek lapangan ke rumah tetangga yang sedang mengurusi sapi. Kegigihannya mulai membuahkan hasil pada 2008. Dengan dukungan dari para warga serta Dinas Peternakan, Sahid kemudian memberanikan diri untuk membentuk kelompok tani ternak Mekarjaya di desanya.
ngurus sapi ini kan nggak mudah ya Pak Iya, ya. Mbak. Juga biayanya kayaknya tampaknya banyak gitu ya Pak ya. Iya. Ngedapetin pakannya sapi ini tuh dari mana dan apa saja sih tips-tips untuk mereka bisa memberikannya dengan benar gitu? Ya, untuk pakan khususnya dari konsentrat itu kita menjalin kemitraan sama Pak Tomo bahwa pakan konsentratnya itu dipinjami selama 4 bulan selama 1 periode panen. Untuk hijauannya Mbak, itu kita kebanyakan di ternak kelompok kami itu pada nanam rumput sama jagung. Jagung, ya. Itu Mbak. Ya, otomatis kan kita nggak beli kalau kita punya tanaman sendiri. Ya. Nah, sedangkan konsentratnya baru kita totalan itu kalau setelah panen. Ya, panen kita punya hutang berapa nanti dipotong. Kita jual sapi, kita dipotong gitu, Pak. Oke. Ya. Nah, sampai akhirnya nanti sapi ini harus mencapai berat 1 kilo per hari ya Pak ya? Ya. Nah, Ya, terus kemudian benar. ada proses penimbangan. Boleh Ya. diceritain Pak, proses-prosesnya hingga sampai sapi itu siap dijual gitu? Oh ya, prosesnya yang pertama mungkin sapi masuk kandang itu kita timbang, Kak. Oke. Dalam arti kita punya standar bahwa sapi itu awalnya itu bobot berapa. Nanti setelah itu 1 bulan kita timbang kenaikannya berapa. Apabila nanti tidak nyampe 1 kilo, berarti ada yang salah mungkin pakannya atau bakalan sapinya. Berulang kali kita timbang sampai 4 bulan. Setelah 4 bulan, kalaupun misalkan sapi itu masih perkembangannya masih 1 koma, kita lanjutkan lagi Mbak ke bulan ke-5. Tapi kalau udah menurun, cepat-cepat kita jual. Oh, lebih baik Iya, dijual iya, Pak, iya, justru ya? kita Itu lebih jual. baik ya? Iya, Karena daripada akan kita rugi. Oh, gitu. Iya. Nanti kan kalau misalkan kita pertahankan, otomatis dari kenaikan berat badan sama pakannya malah lebih banyak pakannya. Oh, oke, Iya, dari iya. biaya operasionalnya Biaya lebih banyak operasionalnya, gitu ya, Pak, iya, iya. Tapi cara perhitungan sapinya sendiri Pak, Iya. sampai akhirnya bisa dirasa menguntungkan bagi warga. Per kilonya berapa, siapa yang menentukan harga itu gitu? Ya, yang jelas untuk per kilonya itu ditentukan dari pasar, Mbak. Pasar dalam arti kan kita lihat situasi keadaan di pasar. Kalau misalkan pasar naik, otomatis juga kita naik. Otomatis kita juga lebih untung. Tetapi kalau pasar misalkan turun ya otomatis mau nggak mau harga kita turun. Oke. Terus untuk khususnya petani kita lebih seneng ke timbangan, Mbak. Oh, gitu. Jadi jual timbangan, enggak jual tafsiran. Oh, jadi Kebanyakan jelas sapi kan ya, Pak, ya, ya? iya jelas. Kebanyakan sapi kan dijual tafsiran, tapi untuk petani di sini lebih seneng ke timbangan. Jadi 1 kilo berapa rupiah gitu. Oke, untuk Ya. yang sekarang sendiri berapa rupiah per kilonya Pak? 44, Mbak. Nah, kemudian dihitung dengan biaya operasional Iya, dikurangi berapa? dikurangi katakan misalkan sehari itu untuk biaya operasionalnya 25 lah itu. Berarti selisih dari itu keuntungan dari petani. Memelihara sapi memang butuh ketekunan serta modal yang besar. Mulai dari memilih bibit atau bakal sapi yang baik hingga mencatat masa kawin sapi betina agar bisa dilakukan inseminasi buatan dan menghasilkan anakan sapi. Semua ilmu tentang perawatan dan budidaya sapi bisa dipelajari oleh warga di kelompok tani ternak ini. Tak terkecuali ibu rumah tangga yang ditinggal suaminya merantau. Merawat sapi tentu saja dapat menjadi alternatif mata pencaharian bagi mereka. Punya sapi berapa Bu? 3. Punya 3 ya. Biasanya yang ngurusin siapa Bu sehari-hari sapinya? Ya, saya sendiri Kok bisa Bu? Tahu dari mana cara-caranya Bu? dari bapak Bapaknya Dari- ya. ya. Bapaknya emang kemana Bu? merantau Merantau ya. Merantaunya kemana sih Bu? Kalimantan Kalimantan ya. Kerja apa di sana Bu? bangunan. Oh, kerja bangunan. Saya keseharian PNS. PNS. Oke. Nah, waktu itu kenapa tertarik ikut bergabung Pak? Oke, untuk tambah penghasilan. Sama penghasilan ya. Memang terlihat gitu kalau wah kayaknya ini menghasilkan. Oke. gitu. Usaha sapi kan keuntungannya kan jelas. Walaupun sedikit tapi jelas. Gampang dijadikan uang. Paling 2 bulan, 3 bulan kita jual dapat uang. Dan kadang-kadang nggih niku napa untuk resiko sedikit. Resiko sedikit sekali. Kalau rata-rata satu sapi bersih bisa satu sapi 500. Tapi kalau kebetulan juga bisa melebihi. Intinya rata-rata 500 lah satu sapi. Kalau punya 6 kan paling nggak kita 1 bulan kan bisa 3 juta. Jadi punya tambahan penghasilan 3 juta per bulan. Anggota kelompok tani ternak merasakan langsung perbedaannya.
setelah adanya pembinaan dari kelompok tani ternak dan juga dinas peternakan. Anggotanya kini mampu memiliki banyak sapi serta dapat merasakan perputaran roda bisnis desa yang berjalan semakin baik. 100 juta Mbak. Ya. Yakin bisa cair Pak? Ya insya Allah lah. Kelompok Tani Ternak Mekarjaya memiliki aturan yang disepakati bersama. Salah satu contohnya adalah rutin menghadiri pertemuan kelompok di rumah Sahid. Di sini mereka berkumpul untuk membahas dan mengevaluasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh anggota. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk membayar iuran pokok sebesar Rp500.000 serta mendapatkan fasilitas jatah meminjam di koperasi sebesar Rp500.000. Memelihara sapi memang membutuhkan modal yang besar. Sahid juga mencoba untuk memanfaatkan keberadaan KUR atau kredit usaha rakyat. Ia berusaha untuk membantu dan memfasilitasi anggotanya agar mudah dalam mendapatkan pinjaman modal ini. Nggih mboten susah, nek wilayah Gunung Sari malah dipermudah. Masalahnya kan sudah banyak sekali yang ikut program KUR dan kenyataannya berhasil. Nggih, bisa malah menular ke teman-teman lingkungan. Bukan cuma satu desa tapi malah bisa menular ke beberapa desa. Nggih, dari program KUR untuk program pengembangan sapi saya kira paling mudah. Kalau kita mau mengembalikan napa niku termasuk pokoknya tinggal jual sapi langsung kebayar nggih. 100 juta Mbak. Ya. Yakin bisa cair Pak? Ya insya Allah lah. Namanya orang usaha kan. Siapa tahu nanti bisa cair ya. Insya Allah penghubungan kan lebih banyak kan gitu. Kalau cuma sedikit kan tanggung Mbak. Ya itu ide saya sendiri Mbak. Kan mas saya kan sudah istilah sudah lancar usahanya kan sudah tahu seluk-beluknya. Saya ingin ditemani caranya gimana, pengajuan berkas-berkas gimana. Itu ya apa? Saya lihat kan semua kelompok mas saya kan sukses semua. Saya kan ini kan baru masuk anggota lah gitu. Jadi pengen ikut Ya, mengikuti sukses iya. gitu, Pak, ya? Kepengen namanya orang kerja kan, yang mana yang ada hasilnya itu kan nambah-nambah perekonomian lah gitu. Baik anggota kelompok Tani Ternak Mekarjaya maupun warga desa Gunung Sari nampak tidak sulit mendapat kucuran dana dari KUR. Karena dari awal memang ditekankan oleh Sahid agar selalu tertib membayar angsuran jika sudah mendapatkan uang hasil menjual sapi. Cerita sukses kelompok Tani Ternak Mekarjaya ini juga sampai ke telinga sebuah BUMN semen. Melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR mereka, KTT Mekarjaya mendapat bantuan berupa pinjaman berbunga 0% yang dibayar tiap 6 bulan sekali. Bapak ngomong ada program CSR juga dari perusahaan Ya, Pak. ya. Apakah itu bentuknya gratis gitu Pak? Atau memang ada bentuk pinjaman gitu sehingga harus dikembalikan oleh warga? Oh itu bentuk pinjaman Mbak. Bentuknya kita pinjaman. kita harus pinjam, kita ngajukan proposal, juga ada jaminan Mbak. Oke. Jadi per tahunnya 6% dibagi 3 tahun, berarti per bulannya kita ngasih pokok plus bunganya Mbak. Oke. Ya. Berarti kalau kita tahu itu kan perusahaan Ya. BUMN ya Pak ya, di bidang semen ya Pak Ya. 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 Dengan adanya situasi yang kemarin kita tahu mereka mau buka pabrik, Rembang petaninya kurang setuju, ada pengaruh nggak buat petani di sini atau peternak di sini dengan menerima pinjaman tersebut gitu? Ya, pengaruhnya kita jadi was-was. Oke. Jangan-jangan nanti kalau pabrik semen ini ditutup, ya otomatis kita juga dari penghasilan atau kegiatan beternak kita jadi berkurang. Jadi jangan sampai nanti pabrik ini ditutup untuk masa sini. Ya, supaya kita bisa aktivitas, kita bisa dapat CSR-nya, kita bisa dapat keuntungannya. Masalahnya kita butuh. Oke. Ya, sebenarnya petani kan juga yang simpel lah Mbak. Kita
bisa usaha, dapat untung, kita bisa hidup. Ya, Pak. Oke, tapi dari yang paling membantu mana nih Pak? KUR atau kemudian CSR program seperti ini atau memang berharap ada investor baik itu institusi ataupun pribadi yang bisa makin mengembangkan para peternak atau petani ini? Kalau rata-rata dari petani sini memang berharap ada investor yang masuk. Dalam arti memang udah ada semen, ada KUR, tapi alangkah baiknya ada lagi, Mbak. Jadi yang punya sapi 3 bisa 5 bahkan 10. Makin lebih banyak lagi berkembang biaknya ya, Pak ya. Makin banyak makin baik, Mbak. Masalahnya modalnya itu nggak sedikit kalau sapi. Keuntungan memelihara sapi tidak terbatas pada penjualan sapi ke penampung besar di Pati. Banyak yang bisa dimanfaatkan, salah satunya kotorannya. Sapi itu kayaknya kalau saya lihat dari awal dia tumbuh sampai akhir banyak yang bisa dimanfaatkan, termasuk katanya memanfaatkan menjadi biogas juga untuk keletongnya Pak ya. Nah itu boleh diceritain Pak. Kalau sapi itu ada biogas, ada kompos. Oke. Kompos itu untuk pupuk, biogas itu untuk masak atau lampu. Nah, selama ini di kelompok kami dua-duanya bisa dimanfaatkan. Untuk biogasnya khususnya, yaitu dari prosesnya kotoran sapi kita tampung. Kita tampung, kita campur sama air, nanti dengan sendirinya dalam tampungan itu akan terjadi apa istilahnya kayak gas gitu loh. Seperti ini ya Pak ya? Ya, seperti ini. Seperti ini. Ya, seperti ini. Coba boleh ditunjukin ya, nggak Pak? Ya, ini tak buka ya Mbak ya. Ya. Ini seperti ini Mbak. Nah, awalnya kan ini dari kotoran sapi, kita tampung, kita campur sampai merata, masuk ke hanya penampungan. kotoran sapi dan air aja ya Pak ya? Iya. Ini kemudian? masuk ke penampungan, kita buat penampungan sedemikian rupa, ada tekniknya yang mungkin ya istilahnya tidak bisa saya jelaskan ke sini. Ya tekniknya ke dalam ini. Nah, ada selang ini yang bisa nampung menyalurkan gas ke rumah. Sampai ke kompornya? Ya, sampai ke kompornya. Nah, ini ada pembuangan. Secara otomatis, kalau misalkan kita penuh, ini ampas kotoran itu akan keluar. Kedorong oleh gasnya tadi, Mbak. Ya. Dengan sendirinya keluar, kedorong ke gasnya. Gasnya bisa ke selang tadi, Mbak. Ya. Nah, yang menemukan ini emang Bapak sendiri atau memang ada bantuan dari dinas gitu? Ya, seperti peralatannya juga? Untuk peralatan ada bantuan dari dinas, Mbak. Ya, untuk tekniknya yang lain itu sama teman-teman dari kelompok ya. Nah, apakah teman-teman kelompok juga sudah memanfaatkan adanya biogas ini dari setiap kandang yang mereka miliki di rumah masing-masing? Belum, Mbak. Belum. Baru Berapa tempat gitu loh. Sekitar 2 tempat lah. Ya, keinginan saya juga seperti tadi bahwa ini bisa semua tempat, semua anggota saya bisa punya ini. Jadi kembali lagi keterbatasan dana ya Pak ya? Keterbatasan dana, ya. Kalau misalkan nanti bisa, otomatis kan ya juga nilai ekonominya tinggi bagi peternak. Tidak cuma kita untung dari jual sapinya, tapi juga untung dari kotoran sapinya. Layaknya sebuah organisasi, keberadaan KTT Mekarjaya juga menjadi manfaat bagi warga sekitar. Bersama anggota, KTT mendirikan perpustakaan mini di sebuah PAUD di desanya. Buku-bukunya disumbang oleh para anggota dan bisa dibaca siapa saja, termasuk orang tua yang tengah menunggu anak-anaknya pulang sekolah. Jadi misalnya pas jam makan sapi jam 12 itu enggak kita dulu, tapi misalnya pas pergi nelpon rumah, sapinya udah makan belum gitu. Jadi yang nomor 1 itu mesti sapi. Sahid sebenarnya sarjana lulusan ilmu sosial politik dari Universitas Islam Triyadi Solo.
Ilmu yang diperolehnya itu membantunya untuk mengelola KTT Mekarjaya. Ayah dengan 2 putri ini menjadi sosok yang diandalkan di Desa Gunung Sari karena mampu menggerakkan dan mengubah pola pikir warga menjadi lebih maju. Jadi sosok seperti Pak Syahid itu sangat-sangat kami harapkan. Kami membutuhkan orang-orang yang memiliki keinginan, dedikasi, integritas untuk membantu membangkitkan masyarakatnya. Kemampuan kami terbatas, waktu kami terbatas, sumber daya kami terbatas, sehingga dengan adanya sosok-sosok seperti Pak Syahid ini sangat kami harapkan. Dan masyarakat prakteknya itu lebih bisa melihat atau bangkit ketika memang sudah ada sosok contoh, bukan dari dinas tapi dari masyarakat mereka sendiri. Itu akan lebih cepat membangkitkan keinginan mereka untuk mencontoh. Setelah ada KTT ini ada kemajuan mungkin termasuk untuk income kemasukan dari ekonomi rumah tangga ada tambahan ya Mbak, ya mungkin dari pengalaman mungkin kebetulan dari kelompoknya Pak Syahid ini Mekarjaya juga ada lomba, kebetulan 2 kali berturut-turut menjadi juara 2 Jawa Tengah. Kelompok Tani Ternak Mekarjaya sudah sering mengantongi predikat juara, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Berdasarkan data tahun 2015, dari 23 desa di Kecamatan Kaliori, jumlah populasi sapi dari Desa Gunung Sari menjadi yang terbesar kedua, sebanyak 1.275 ekor setelah Desa Babadan, sebanyak 1.538 ekor sapi potong. Syahid mengklaim di tahun 2016 ini jumlah sapi dari Gunung Sari menjadi yang terbanyak. Berbagai pencapaian ini bisa diraih karena dukungan keluarga. Jatuh bangun, tawa dan haru ada bersama keluarga saat semuanya mulai dirintis. Sosoknya yang penyabar serta penuh perhatian inilah yang membuat jumlah anggota kelompok Tani Ternak Mekarjaya bisa bertambah menjadi 60 kepala keluarga. Bapak itu orangnya baik, penyayang, perhatian. Kalau sama anak-anak, kalau anak-anak minta apa selalu dituruti. Ya saya sangat mendukung ini, soalnya ada titik terangnya di sapi ini. Jadi kelihatan hasilnya walaupun kecil, tidak banyak, tapi pasti dia melihara di rumah dengan ya ini sedikit demi sedikit. Selalu mengalami peningkatan walaupun tadinya melihara sapi tidak ada untungnya, tidak ada untungnya, soalnya tidak tahu milih sapi itu yang gimana itu tidak tahu. Jadi sering keliru, tapi itu hampir 2 tahun itu. Hampir 2 tahun melihara sapi gimana caranya itu perlu penyesuaian dari cara beli, dari jenis sapinya. Itu lama itu belajar itu. Walaupun kayak gini saya juga iri, sekarang kan udah berhasil di sapi ya. Dia sudah jatuh cinta sama sapi. Jadi waktu kebersamaan sama anak-anak sama saya itu ya agak kurang. Jadi misalnya pas jam makan sapi jam 12 itu enggak kita dulu, tapi misalnya pas pergi nelpon rumah sapinya udah makan belum gitu. Jadi yang nomor 1 itu mesti sapi. Tapi walaupun gitu enggak apa-apa, dia semangat, saya juga mendukung. Memang cocoknya di bidang sapi gitu. Upaya Syahid demi membangun desanya kini membuat daerahnya makin dikenal. Banyak warga desa lainnya yang ingin belajar tentang memelihara sapi yang baik. Syahid juga berharap agar kelompok tani ternaknya bisa lebih mendapat perhatian di mata investor maupun pemerintah. Ia meyakini bila semua petani sapi bisa menerapkan budidaya sapi potong yang benar, kebutuhan pangan daging nasional bisa cukup terpenuhi tanpa melakukan impor.